Terus nanya kan? Benar ya, benar. Bahwa penyakit haid itu bisa menular seperti influenza. Oh. Hashing. Nah itu. Nah, kalau kita dekat ketularan tuh, nggak usah bergaul, dekat saja ketularan. Kalau penyakit AIDS itu kan harus bergaul, nyuntik, berciuman, berbuat itu. Kalau ini dekat saja berbahaya, TBC, menular itu, ya. Apalagi penyakit menular, kusta, ya, lepra. Kita mungkin megang apanya, makanya jangan sembarangan megang yang banyak dipegang orang. Ya, bisa menularkan kepada kita. Gelasnya bekas orang lain ini bisa menular. Maka kalau yang Aiman tanya tadi, bagaimana kalau mereka seperti itu? Nasihatin. Loh, nggak bisa-bisa. Ya. Nah, kalau bisa, dijauhi aja. Jangan berkumpul dengan orang yang ada penyakit di hatinya. Ibarat apa? Orang kena penyakit menular tadi. Udah tahu orang bersin didatengin tanpa proteksi. Apa proteksinya? Masker. Ya. Nah, kalau orang yang punya penyakit hati, apa proteksinya? Menasehati dia. Menasehati dia gitu, menyadarkan dia. Ini orang bersin melulu. Nggak ada proteksi, ya tinggalin, jauhin. Ini orang dinasehatin nggak mau, jauhi dia. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Menjauh, Aiman. Kan selama ini Aiman, ya, kalau nggak bertiga kemana-mana akur banget tampil di panggung-panggung. Kayaknya nggak pernah diajak di panggung kafe yang ada maboknya, ya kan? Iya. Nggak pernah. Kenapa? Memproteksi. Iya. Apalagi bertiga. Kalau bertiga salah satu pemimpinnya kan. Nah, kalau Aki mah udah semua tahu. Iya. Banyak makan asam garam, asam melulu yang dimakan. Iya. Makanya sakit perut. Sampai asem. Asam terus ya Aki ya. Tapi walaupun usianya luar biasa, Aki ini subhanallah murid yang paling tabah. Iya. Merasa aduh Aki mah udah tua, tapi kenapa ngaji terus? Nggak boleh merasa tua, ntar tua beneran. Iya. Udah tua, berat belajar baca Quran. Akhirnya apa? Nggak belajar dia. Nggak bisa, Itu penyakit hati juga. Masuk, Gitu ya. Iya. Kan Allah memberikan kepada kita malas. Iya. Allah memberikan kepada kita rajin. Iya. Nah kemudian akal pikiran kita tunduk pada hati. Malas ikutin pada hati dan akal harus tunduk pada syariat Islam. Itu. Nah orang yang hatinya menang, orang yang hatinya kuat, ya, paham apa yang harus diamalkan, itu berdasarkan wajib sunnah mubah makruh haram. Jadi tidak lepas dari ini. Gitu. Ini sebetulnya penyakit hati itu terkait dengan amal itu. Jadi kenapa dia amalnya buruk, amalnya haram? Karena hatinya senang kepada godaan setan. Kan ngomongin orang seneng tuh. Padahal dalam syariat haram. Coba ngomongin orang, seneng minta ampun. Ya, hati-hati. Jadi Aiman, kalau ketemu yang demikian nasihatin. Aiman kan banyak hafalannya, cuma cool aja gitu, nggak mau menonjolkan diri ya. Ya adik-adiknya berantem juga nggak signifikan, nggak diomongin, nggak dinasehati. Kenapa? Karena bukan orang-orang berpenyakit hati. Iya. Buktinya apa? Mereka kan saling menasehati tadi. Jangan gitu, ntar sumpah. Apaan gua mau gitu kan? Nah ini sebetulnya dua-dua ini murid-murid anak-anak Abi yang satunya manja, satunya ganteng. Dan di antara mereka tidak ada yang tidak mau dinasehati. Buktinya apa? Nah, ya. Kalau sudah kita minta tolong orang tidak bisa menasehati, ya udah jauhin dia. Maka Aiman nanya dulu ke Abi kan, udah kalau masih bisa nasihati dia, kalau perlu ajak Abi ke sana, oke? Terus dulu dong. Ting. Tadi Aiman nanya nih. Iya. Ya. Sekarang Abi yang nanya. Di antara anak-anakku ini, ada gak yang pernah sakit hati? Pernah. Kenapa Larissa? Sakit hati pernah lah, Bi. Iya kenapa? Ya sakit hati aja, disakitin gitu. Disakitin? Kita udah baik sama orang tapi kita disakitin gitu. Jadi akhirnya kita sebel, jengkel gitu. Sebel, jengkel. Terus kita udah baik tapi disangkain nggak baik gitu, Bi. Siapa lagi? Ya jadi ya udah mending nggak baik aja sekalian. Gimana tuh, Bi? Iya. Terus siapa? Juga pengalaman tuh waktu muda, Adi. Iya.
Karena sakit hati ditolak cintanya. Oh, aduh. Meloy banget sih. Meloy banget. Muka dulu. Oh bos ketawain seneng banget. Aki, aduh. Oh bos. Udah expired, Bi. Aduh. Udah expired. Masih sakit hati. Aduh. Jadi gini ya, orang yang sakit itu daya tahan tubuhnya jadi lemah. Sakit apa? Sakit hati. Daya tahan tubuhnya lemah. Jadi supaya sehat, supaya daya tahan tubuhnya daya tahan tubuhnya harus ditingkatkan. Sehingga memiliki antibodi yang melawan penyakit gitu. Orang yang sakit hati aja menurut Imam Al-Qatadah itu ada keinginan untuk melakukan maksiat itu. Tadi Larissa udah jelasin. Sakit deh. Ya udah sekalian aja. Nah, berarti di hati Larissa ada keinginan maksiat juga sama orang yang menyakiti itu. Astaga. Ya daripada dituduh dia mending sekalian aja. Daripada dituduh makan pete, satu bau sekarung aja gitu. Gak gitu. Jangan ya, nanti itu ingin maksiat. Daripada dituduh Gak baik. Ya nggak udah, baik, Kalian gak baik. sudah aja melakukan nggak baik. Nah, itu kan berarti maksiat. Nah, ada nggak di hatimu seperti itu? Nah, itu penyakit hati. Ya. Kemudian apa? Hilang kemampuan membedakan dari hak yang batil. Ini hak batil udah nggak bisa lagi bedain. Kan batil dengki. Begitu disakiti berbalik mendengki. Udah nggak bisa bedain. Hakku diambil disakiti. Orang yang disakiti, insya Allah dosanya digugurkan. Malah mendosai orang lagi. Oh. Iya Bi. Iya, Bi. Justru, ya Allah, bukakan pintu hati dia untuk tidak menyakiti aku dan yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian orang yang ada penyakit di hatinya, yang sakit hati itu mengedepankan syubhat. Syubhat itu begini. Ke Surabaya naik truk, naik bis, tapi menggelantung di luar bis. Selamat gak? Wah, Ke Surabaya, jatuh. jatuh. Nah, ini justru mengedepankan yang subat-subat. Ya jatuh dia kepada keharaman. Itu hati itu. Gitu. Berarti hati. Jadi bagaimana? Ya, bagaimana kita membersihkan hati? Gitu ya. Dari sum'ah, dari ujub, takabur. Oh, satu lagi. Iya. Ria. Satu lagi. Manna. Apa itu? Suka mengungkit-ungkit masa lalu. Yang baik. Gitu ya, suka mengungkit-ungkit masa lalu. Manna. Jadi ini dosa. Bisa jadi sudah beramal dengan ikhlas. Jika dia mengungkit-ungkit lagi amalnya seperti, oh itu kalau enggak karena aku, apalagi, oh itu ya kalau enggak karena kakekku, disebutlah kakekku padahal yang pengen disebut dia. Nah, membangga-banggakan amal, gitulah.